Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda. Beberapa waktu lalu, bayi kembar Syahnaz JJ, Zunaira dan Zain masuk dalam akun Instagram jual beli bayi. Hal itu tentu saja membuat Syahnaz dan JJ naik pitam. Melalui akun Instagram pribadinya, Syahnaz mengunggah agar akun tak bertanggung jawab tersebut di-report. Dalam captionnya, Syahnaz menuliskan, "Gak cuma foto anakku doang yang dipost, bayi lain juga banyak. Kesel banget sih ini liatnya. Bantu report account dong guys, biar gak ada gini-gini lagi." Tak hanya Syahnaz dan JJ yang dibuat geram oleh akun jual beli bayi tak bertanggung jawab. Sang kakak Raffi Ahmad juga geram dan meminta para followersnya untuk mereport akun Instagram jual beli bayi tersebut. Hal itu dikabarkan Raffi kemarin di akun Instagram bersamanya dengan Nagita. Dari Insta Story Raffi, diketahui akun tersebut memajang foto bayi Syahnaz yang juga diberi keterangan cukup menohok, mengatasnamakan sebuah panti asuhan di Surabaya. Akun bernama Jual Beli Bayi sekarang itu juga terang-terangan menuliskan harga bagi bayi Zunaira dan Zain. Ya kalau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya jangan begitulah. Ya kita kan nggak tahu sampai sekarang juga aku belum sana sih nggak cerita sama gue. Tapi ya kalau memang masuk ke dalam satu akun Instagram jual anak gitu, nah itu sih nggak bener lah. Ya kita sih waspada aja lah, hal yang seperti itu kita waspada, tapi kita juga tidak membesar-besarkan karena kita tahu kok mana yang memang sudah melewati batas dan belum, dan kita juga cukup tahu kok apa yang harus kita perbuat. Sebenarnya kalau misalnya seperti misalnya taruh di Instagram, ya kita report dulu ke Instagramnya, sama kita lihat dulu memang akan seperti apa gitu. Kalau memang dia masih terus melakukan hal yang semena-mena ataupun kurang ajar di luar batas, ya kita bisa laporkan ke polisi, kita bisa banyak yang bisa kita lakukan. Kalau ada yang salah, yang menyalahgunakan, ya kita telusuri. Kalau memang di luar batas, ya kita laporkan ke polisi. Namun, hal itu mengundang simpati sejumlah selebriti sekaligus kegeraman terhadap akun-akun tak bertanggung jawab yang dengan tega membuat akun jual beli bayi tersebut. Wah, itu sudah zolim kepada dirinya sendiri dan perbuatan itu dilarang gitu kan. Kita nggak boleh jual beli bayi, jangankan bayi, kucing aja kita nggak boleh. Jual beli kucing itu nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi saya juga adopsi anak ya gitu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tarif gitu, tapi lebih kepada musyawarah yang baik antara orang tua si bayi dengan kita gitu. Nah itu untuk promosi biasanya ya, itu udah kegiatan kriminal kalau bilang ya, itu sangat jahat sekali gitu dengan memampangkan foto-foto artis kita untuk sebuah promosi gitu. Ya, kasus yang sama juga pernah dihadapi presenter Ruben Onsu. Pada 2015, foto Thalia, putri pertama Ruben, juga pernah dicatut dan masuk dalam akun jual beli bayi online. Saat itu pula Ruben langsung memilih jalur hukum dan melaporkan akun tersebut ke polisi. Kalau nanya saya, saran saya harus dilaporin, karena itu kan yang sudah pernah, ini kasus yang sama yang pernah saya laporkan waktu Thalia kan, yang akhirnya pelakunya dipenjara kan. Itu harusnya sama, mereka ikut melaporkan. Tapi kalau misalnya biasanya kalau ini sih sharing ya, biasanya kalau cuman sendiri yang ngelaporin tapi korban lain yang ngelaporin itu biasanya agak kurang kuat gitu. Jadi yang ada di dalam situ waktu itu kan ada anak saya sama Ayu Ting Ting, jadi Ayu Ting Ting ikut melaporkan kan gitu. Enggak, kalau aku mah langsung ngelaporin. Makanya itu saya bilang, saya emang nggak bisa kalau disenggol keluarga aja. Bagi Ruben, tak ada tawar-menawar dalam hal ini. Karena melaporkan sekalipun belum tentu membuat efek jera bagi pelaku. Lantas sudahkah sang sahabat Raffi Ahmad curhat kepada Ruben terkait foto keponakannya yang dicatut dan masuk dalam akun jual beli bayi? Belum, paling ntar abangin, saya belum sih, belum. Saya kalau hal-hal yang sensitif nggak kepengen juga telepon, menganjurkan nggak gitu. Tapi buat saya ini kan adalah sebuah tindakan kejahatan ya gitu. Ya walaupun mungkin dia niatnya hanya bercanda, tapi kayaknya masih bisa bercandaan lain deh. Nggak mesti yang jual beli bayi gitu. Dan apalagi patut dicurigai apakah ini
emang niatnya serius atau bercanda kan kita nggak tahu. Jadi ya patut dicurigainya banyak lah. Ya dia nggak, ya memang tipenya tipe yang keras kepala. Jadi ketika waktu itu saya dipertemukan sama penyidik waktu itu ya, waktu untuk kasus jual beli bayi itu kan, waktu Thalia itu ada deh, lu cek aja di Google, Thalia itu pernah kena jual beli bayi murah 2 juta gitu, mukanya Thalia gitu. Dan dia kata-kata itu, terus kita ketemu di kantor polisi, ya jawabannya dia cuma iseng aja. Ya terus kalau kan bayinya juga masih sama kamu kan, ya berarti kan nggak usah marah dong. Jadi tapi saya nggak apa-apain dia, cuman oh iya, akhirnya saya cuma bilang sama Pak kepolisiannya, lanjut aja Pak. Udahlah. Ya pas udah di pengadilan baru ada orang tuanya muncul langsung, terpas ini kasihan ngeliat orang tuanya. Nah itu yang saya bilang, kalau udah majunya ke yang memang udah karena hukum nggak bisa main-main. Itu yang saya bilang, kalau tidak dikasih efek jerah akan terus terulang lagi. Saya sangat amat memaklumi kemarahan orang tua jika ya itu kayak Syahnaz ini kan orang tua baru ya, jadi sedih lah orang dia ngerasain proses hamilnya, dia ngerasain ini tiba-tiba lu gunakan dengan caption yang nggak bagus gitu. Jadi ya itu sebuah tindakan kejahatan sih. Ruben dan sejumlah selebriti lainnya menilai kasus seperti ini tidak bisa diabaikan lantaran sudah masuk dalam tindak kejahatan dan cybercrime. Ruben berharap Syahnaz dan JJ bisa menempuh langkah yang sama untuk tidak takut melaporkan tindak kejahatan terlebih melibatkan anak. Ya nggak ngerti ya, kalau dibilang menyayangkan ya buat saya sih sangat amat disayangkan gitu. Tapi kalau hanya didiamkan lebih disayangkan lagi gitu. Ya harus dilaporkan. Kontroversi lu ngelaporin pasti akan ada juga. Lu ngelaporin, dibilangnya tetap ada yang bilang lebay, ini udah resiko, udah. Ya kalau saya sih nggak mau dengerin kata orang. Gue mah ngejalanin aja apa yang gue suka aja. Dia tahu ya. Enggak, intinya tuh harus segera ditindak gitu aja. Harus segera ditindak, harus segera ditelusuri, dan kita percayalah cybercrime kita juga bisa menelusuri hal-hal seperti itu siapa orangnya gitu. Hukuman yang pas apa? Ya nggak tahu ya, itu selalu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku aja. Ya, seberat-beratnya lah, karena sudah menyalahi aturan agama dan juga aturan kemanusiaan. Kalau aku bilang itu udah nggak punya nurani banget gitu loh.